Suami istri harus saling surga-mensurgakan. Udah dipraktekin atau cuma didengar doang? Sharing di sini yuk, Mams. Halo, Mams. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu baik ya, Mams. Selalu sabar, selalu tegar, dan selalu jadi ibu yang menghangatkan. Hari ini lagi nyiapin menu apa, Mams, buat keluarga? Adakah yang sama denganku? Hari ini aku lagi nyiapin pokcoy ya, Mams. Ini aku mau tumis aja, jadi ntar aku tumis pakai sauri, Mams. Nah, ini aku lagi bersihin pakcoynya. Ini kalau bersihin harus dibuka satu-satu ya, Mams, biar bersih itu yang bagian pangkalnya yang di sela-sela gitu, Mams. Itu yang paling dalam masih aku sisihin, tapi ntar aku masak juga sih, Mams. Cuman ini aku lagi bersihin yang bagian luar dulu. Kalau pakcoy, kol, atau sawi emang harus satu-satu gini ya, Mams, bersihinnya. Soalnya kan dari dia tumbuh udah mulai disiram pupuk tuh. Nah, biar pupuk yang di dalam-dalamnya itu juga ikut keguyur air, makanya kita bukain satu-satu gini, Mams. Nah, ini aku udah selesai bersihin semua sayurnya. Setelah itu dipotong-potong kayak gini nih, Mams. Bumbunya aku cuman pakai bawang merah, bawang putih ya, Mams. Tapi ntar tetap dikasih sauri saus tiram sih, Mams, sama kecap asin. Sebenarnya nggak pakai kecap asin pun nggak apa-apa. Itu karena di dapur ada kecap asin, ya udah aku pakai, Mams. Nah, ini bumbunya udah diiris semua. Sekarang aku mau goreng udang. Ini udangnya udah aku bersihin ya, Mams. Aku belanjanya cuman hari Minggu, jadi setiap minggu tuh aku harus bikin stok di kulkas biar hari-hari berikutnya atau Senin sampai Sabtunya gampang. Itu tadi aku cuman bumbuin pakai garam sama penyedap doang ya, Mams. Nah, kemudian digoreng seperti ini. Nah, kalau udah agak setengah mateng gini aku aduk-aduk, Mams. Ntar biar keringnya merata atau matangnya merata gitu loh, Mams. Nah, udah matang, siap buat disajikan. Ini enak, Mams, bumbunya simple, cuman garam sama penyedap tapi gurih banget. Nah, tipsnya biar bisa kriuk itu sebelumnya kita pakai es, Mams. Jadi sebelumnya kita rendam pakai air es dulu udangnya. Jadi entar bisa kriuk gurih gitu, Mams, dan empuk, Mams. Nah, berikutnya ini aku juga udah mulai numis bumbunya, Mams. Itu tadi udah aku pakein sauri sama kecap asin, dan ini aku masukin batang-batang pakcoynya dulu karena yang keras ya. Kemudian baru kita masukin daun-daunnya kayak gini, Mams. Oh ya, Mams, aku kalau udah pakai sauri udah nggak pakai penyedap lagi, Mams. Dan biasanya aku juga nggak pakai garam lagi. Soalnya menurutku udah pas gitu loh, Mams, rasanya. Jadi nggak perlu ditambahin apa-apa lagi. Nah, matang, Mams, siap buat disajikan. Nah, ini udang yang udah aku goreng tadi ya, Mams. Ini kriuk, Mams, riuk, renyah, dan gurih. Ini aku coba lagi ya, Mams. Gurih, Mams. Nah, Mams, kita tinggalin udang dulu ya, Mams. Ini aku mulai siap-siap beresin meja makan kayak biasanya. Biar nggak ada remahan-remahan kerupuk atau apalah yang ada di meja, yang tertinggal di meja. Atau biar nggak ada tetesan kuah atau minyak gitu ya, Mams. Jadi kalau anak-anak sarapan udah aman mejanya. Ini rutinitas yang biasa kita lakukan ya, Mams. Ini kalau kita lakuinnya dengan tulus, kita dapat pahala, Mams. Gampang kan aslinya? Cuman ngeset pikiran doang, Mams. Mengelola pikiran untuk ikhlas gitu loh, Mams. Nah, ini aku juga mulai uh, bersihin meja yang satunya. Itu galon masih di situ ya, Mams. Kadang juga masih di situ sih, tapi kadang aku pindahin juga ke tempat yang semestinya. Di situ juga nggak apa-apa sih, Mams, sebenarnya. Cuman kadang aku tuh suka mindahin. Nah, mindahin galon pun aku nggak harus nunggu pas suami, Mams. Jadi apa yang bisa aku kerjakan sendiri, kerjakan sendiri. Ini nggak berusaha gantungin ke suami atau orang lain gitu loh, Mams. Kalau bisa dikerjain sendiri, ya kerjain sendiri. Biar nggak terbiasa ngerepotin orang lain. Nah, ini aku juga udah mulai ngelap meja TV. Dan seperti biasa, segala macam perintilan ada di situ. Jadi harus mindahin barang-barang kecil dulu buat ngelap-ngelapinnya.
Nah, berikutnya aku mulai beresin kamar aku nih, Mams. Ini masih berantakan ya, Mams, karena emang belum dirapiin. Itu, selimutku masih rapi ya, Mams, karena semalam gerah banget, Mams, padahal kita udah pakai AC, tapi, udaranya gerah karena kita belum ada hujan nih, Mams, di sini. Gimana di tempat, Mams? Udah hujan kah? Kalau aku lihat di berita sih daerah lain juga masih jarang hujan, Mams. Lagi dilanda kekeringan nih kayaknya. Semoga cepat turun hujan ya, Mams, biar semuanya adem. Nah, ini aku udah selesai beresin kamarnya, Mams. Yang penting aku sih, tertata rapi, tapi yang bukan standar hotel atau gimana gitu ya, Mams. Yang penting, eee, enak dilihat gitu aja, Mams. Nah, berikutnya aku mulai nyapu nih, Mams. Ini aku mulai nyapu dari kamar aku dulu. Biasanya aku mulai dari kamar anak aku dulu, tapi ini tadi, anak aku lagi ke kamar, jadi aku bersihin yang kamar aku dulu. Karena dia lagi nggak pakai kerudung ya, Mams. Alhamdulillah dia udah tahu batasan, Mams. Jadi mana yang aurat, mana yang bukan, itu dia udah tahu. Nah, itulah pentingnya pendidikan agama sejak dini ya, Mams. Jadi selain dia dapat pelajaran agama di sekolah, dia juga harus ngikutin pelajaran agama di rumah. Maksudnya tetap harus ikut pengajian, kayak kayak gitu, Mams. Jadi anak-anak tuh setiap Senin sampai Rabu selesai sholat maghrib, mereka itu ada jadwal pengajian remaja gitu, Mams. Jadi kan setiap kali ada pengingatnya gitu, Mams. Nah, Mams, ini aku juga udah mulai nyapu kamar anak aku ya, Mams. Dan alhamdulillah udah rapi, karena emang aku mintanya demikian, Mams. Biar dia ada tanggung jawab gitu, Mams. Tapi kadang juga nggak serapi ini gitu ya, Mams. Kalau kurang rapi baru aku, bikin rapi dikit lagi. Tapi kalau anak yang pertama udah rapi banget, Mams, anaknya. Karena usia kali ya, Mams, jadi dia bertambah mengerti atau udah mulai paham tentang kerapian. Ini suaraku agak-agak serak, Mams, karena cuaca panas tapi banyak makan yang berminyak. Jadi kayak panas dalam gitu loh, Mams. Nah, Mams, seperti biasa sambil lanjut ngerjain pekerjaan rumah, kita sharing yuk, Mams. Hari ini aku mau sharing tentang, bahwa suami istri itu harus saling syurga mensyurgakan. Nah, ini biasanya loh ya, eee, suami itu masih cuman dengerin doang, Mams. Belum banyak yang bisa praktekin gitu loh, Mams. Jadi ini juga yang buat istri itu kadang merasa terlalu lelah. Karena ngerasa kayak ngerjain apa-apa sendiri, sedangkan pekerjaan ibu rumah tangga itu kan sepertinya biasa-biasa aja ya, tapi melelahkan juga, apalagi kalau istri ikut mencari nafkah. Kalau yang istrinya murni sebagai ibu rumah tangga biasa, masih oke ya, karena masih banyak waktu luang gitu loh di rumah, masih banyak, waktu istirahatnya. Tapi kalau sama-sama kerja ya, alangkah baiknya jika suami juga ikut bantu istri ngerjain pekerjaan rumah. Nabi aja yang nabi loh ya, masih kok bantu-bantu istrinya ngerjain pekerjaan rumah. Kalau di luar negeri tuh laki-laki atau para suami itu udah biasa ngerjain, kerjaan rumah kayak nyuci piring, kadang ngepel, setrika, dan mereka oke-oke aja gitu loh, mereka fine aja. Kalau di kita masih terbelenggu budaya kali ya, Mams, jadi mereka ngerasa bahwa aku ini raja gitu. Ya memang sih laki-laki itu otaknya demikian, tapi ketika melihat orang yang dicintai kelelahan atau kecapean, apakah mereka masih pantas untuk menutup mata? Bukankah susah senang itu berdua ya? Nah, itu yang buat banyak istri itu mudah tersengat emosinya, karena mereka lelah, mereka capek, tapi nggak tahu harus gimana gitu loh, harus apa. Nah, disinilah peran suami sangat dibutuhkan. Suami harus lebih care, lebih berempati kepada istri. Sama-sama ikut cari nafkah, tapi kenapa banyak pekerjaan rumah yang seakan hanya jadi tanggung jawab istri aja. Jadi istri itu ya guru les, ya pengatur keuangan, ya koki, ya pelayan gitu ya, Mams. Gimana nggak stres? Kalau udah stres atau tertekan jalan satu-satunya ya marah. Kadang gak sengaja jadi bentak suami, ngediemin suami yang para istri itu sebenarnya tahu loh kalau itu dosa. Tapi karena terlalu tertekan, gak kuat ya mereka tetap lakuin. Karena wanita itu lemah sebenarnya. Nah, sebelum hal itu terjadi, bukankah lebih baik kalau suami bantu-bantu istri? Jadi istri terhindar dari dosa gitu loh. Apa bapak-bapak itu mau kalau istrinya ke neraka? Gitu kan ya, Mams? Nah, itulah satu contoh dari saling surga mensurgakan, Mams. Ini banyak contoh ya, Mams, tapi karena ini aku udah mau selesai, Mams, beberesnya.
Jadi aku takut pembahasannya nggak selesai gitu loh Moms, jadi aku kasih contoh satu aja. Dan gini ya Moms, suami itu nggak sepenuhnya salah tentang hal ini. Itu karena budaya yang udah mengakar. Tapi tetap ada solusinya Moms. Jadi kita itu harus mengkomunikasikan segalanya kepada suami. Jadi kalau kita ngerasa lelah, capek, keberatan, tertekan, komunikasiin sama suami. Biar suami itu tahu Moms. Karena kebanyakan mereka itu nggak tahu Moms. Mereka nggak ngerti kalau kita nggak ngomong, karena memang budaya yang mereka lihat dari kecil itu memang demikian. Nah, budaya kita selalu pakai perasaan, nggak akan ketemu, Mams. Nah, gitu dulu ya, Mams, sharing kita hari ini. Ini aku udah sampai di tempat kerja ya, Mams. Ini aku spill karena ada yang nanya. Jadi, Mams, intinya tuh komunikasiin aja. Gitu ya, Mams. Terima kasih sudah menonton. Bye, Mams.